yang dapat kami sampaikan bahwa masyhad, kalau Habib Umal Hafid nyebutnya al-masyhad, sudut pandang itu sangat-sangat penting. Jadi ngaji yang banyak biar sudut pandang kita itu selalu menemukan titik terbaik. Kitab-kitab yang banyak, ya, ulama yang banyak kita dengarkan. Jangan pernah merasa puas dengan ilmu. Jangan pernah merasa puas, merasa cukup. Kita ini kalau ya Allah membahas masalah ilmu seperti itu terlalu banyak kan. Kita pingin memperbaiki dari yang kecil-kecil, masalah sholatnya, masalah wudhunya, masalah apanya, itu zahir semua. Kadang kita sudah berhenti di situ. Masalah fikih-fikihnya itu kita hanya berhenti di situ. Selesai sudah, aku sudah bisa sholat, aku sudah bisa puasa. Tapi kita lupa di situ ada yang namanya kolbu yang nggak terlihat. Itu membahas penyakit-penyakit hati, dari hasad, dari riya, dari segala macam sum'ah, takabur. Itu ya Allah, kita memang benar-benar butuh guru yang bisa mengetahui penyakit hati kita, sehingga memberikan suatu amalan yang mungkin dengan amalan tersebut dapat membersihkan hati kita. Dan itu lebih berat daripada belajar fikih-fikih. Yang caranya sholat, caranya wudhu mungkin 1 bulan bisa. Tapi kalau hati, masalah hati, kita butuh benar-benar penjaga, guru yang selalu mengingatkan, ya, selalu mengingatkan. Hati kita itu banyak kotorannya, bau, mampet. Kalau dilihatkan sama Gusti Allah Subhanahu Wa Taala, nggak ada yang mau berteman dengan kita. Kita butuh belajar tentang apa itu waro, apa itu zuhud, apa itu ma'rifat, apa itu hakikat. Sementara kita sudah puas berdiri di jajaran, sudah bisa sholat, sudah bisa ngaji Quran, selesai. Enggak. Tetap kewajiban bagi kita adalah menemukan guru yang membimbing kita. Kalau enggak bisa menemukan mursyid yang membimbing kita, gimana caranya? Ulama memberi solusi, perbanyak membaca sholawat. Karena sholawat itu syekhun liman la laisalahu syekh. Sholawat itu makomnya, menempati tempatnya orang, menempati guru bagi orang yang tidak mempunyai guru. Perbanyak membaca sholawat, ya, perbanyak membaca sholawat. Dengan sholawat tersebut kita tak terasa akan dibimbing oleh Allah. Kita akan dibersihkan hati kita dari berbagai penyakit. Zikir-zikir itu kayak rotibul hadat kita itu salah satu metode pembersihan hati. Apalagi wirdul latif seperti itu, maknanya kan luar biasa. Ya Allah, Allahumma bika asbahna, bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikan nusur. Itu kan luar biasa. Ya Allah, bika hasbahna, denganmu aku memasuki pagi hari. Wabika amsaina, denganmu aku masuk sore hari. Wabika nahya, denganmu aku hidup. Wabika namut, denganmu aku mati. Ya. Jadi setiap sisi kehidupan kita itu harus selalu terkoneksi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama seperti Syekh ketika kecilnya, sebuah kisah saya Sahal At-Tustari. Ketika kecilnya itu dia itu nggak bisa tidur, ya, nggak bisa tidur. Syekh Sahal At-Tustari, salah satu ulama Sufi. Nah, ketika tidak bisa tidur, dia mengadu kepada pamannya, wahai paman, saya nggak bisa tidur. Coba kamu baca di dalam, baca Allah ma'i, Allah nadhirun ilai, Allah syahidun li. Allah bersamaku, Allah melihatku, Allah menjadi saksiku. Baca di dalam hati 3 kali sebelum tidur.
Di dalam hati, jangan dilafadzkan Allah melihat, Allah bersamaku, Allah melihatku, Allah menjadi saksiku. Itu diamalkan, besoknya ditambah 11 kali sama pamannya, 11 kali ditambah lagi 100 kali, sampai beliau itu 40 tahun gak pernah meninggalkan amalan itu. Padahal zikir itu gak pernah diajarkan sama, gak ada hadisnya kayaknya. Allah ma'i, Allah nazirun ilaihi, Allah syahidun li, Allah bersamaku, Allah melihatku, Allah menjadi saksiku. Ketika dia sudah agak paham, ketika dijelaskan, maka pamannya menjelaskan, wahai Sahal, orang bagaimana dia akan berpaling ketika dia selalu merasa Allah bersama dirinya. Bagaimana dia akan bermaksiat kalau dia selalu merasa bahwa Allah melihat dirinya. Bagaimana dia akan bermaksiat kalau Allah yang menjadi saksi dirinya. Gak ada tempat bersembunyi. Itu yang menjadikan Syekh Sahal At-Tustari namanya itu harum sebagai salah satu ulama sufi yang sangat wirai. Ya. Amalannya Allah ma'i, Allah syahidun, Allah nadhirun ilai, Allah syahidun li. Ya Allah, itu juga kenapa kita merasa berat ketika meninggalkan dosa. Pengalaman saja, kita pasti pernah melakukan dosa. Bagaimana sih solusinya? Coba Kang Izan, cara tak tantang sebulan gak ngelakoni dosa, bisa nggak? Bisa nggak? Sebulan, Kang Fauzan, 1 bulan nggak melakukan dosa, bisa nggak? 5 menit. Nggak bisa, nggak sanggup. Seminggu gimana? Seminggu nggak melakukan dosa sama sekali, sanggup nggak? Ya udah, nggak sanggup. 24 jam sanggup? Sanggup. 24 jam Tidur. tidur 24 jam ya. Kita menganggap pasti pikiran kita nggak sanggup. Ini sudut pandang juga Mas Syahad tadi. Kalau pikiran kita 1 tahun, 1 bulan, itu pasti berat untuk meninggalkan dosa. Coba pikiran kita 5 menit atau 10 menit. Ya Allah, dalam 10 menit ini saya nggak mau ngelakuin dosa. Berhasil nggak kira-kira? 10 menit saya nggak ngerasani uang, 10 menit saya nggak nyakitin hati orang, 10 menit saya nggak ngambil barang orang lain, 10 menit saya nggak ngeliat cewek lain. 10 menit pasti berhasil, karena pikiran kita cuma 10 menit ninggalin dosa. Coba pikirannya 1 tahun, pasti nggak akan pernah berhasil. Ajik suwi. Tambah lagi, sudah berhasil 10 menit, 10 menit lagi, 10 menit lagi, akhirnya 24 jam tidak terasa kita sudah meninggalkan dosa. Berawal dari 10 menit tambah 10 menit tambah 10 menit. Itu bukan cara dari saya, itu cara dari Imam Al-Ghazali. Itu masyhad, sudut pandang. Kamu gak akan mampu, Kang, gak pacaran seminggu, gak ketemuan, gak ngapel cewekmu seminggu misalnya, sehari aja ya, gak kuat misalnya. Tapi karena pikirannya seminggu, coba pikirannya sejam, 2 jam, sejam gitu, pasti gak terasa kita hati akan terlatih ya, menjadi hati yang sehat ya. Menjadi hati yang sehat. Ya, mungkin itu yang dapat kami sampaikan, bahwa kita memang harus mencari sudut pandang yang pas dalam setiap sisi kehidupan. Arif nafsaka minat tadbir famaqama bihi gairuka anka la takum bihi li nafsika ya. Kalau kita masih salah, berarti sudut pandang kita belum benar. Yang paling bagus sudut pandangnya ya kayak Kang Halim, umurnya tua santai wae dia, wajahnya baby face, karena sudut pandangnya banyak benernya gitu. Ada orang yang umurnya 20 tahun, contoh sebelah saya ini 20 berapa tahun gitu. Tapi kalau dibandingin sama Kang Halim kan sama, seumuran kayaknya kan. Kadang sudut pandangnya sering
keliru. Jadi gampang galau. Gampang galau nek sudut pandangnya keliru. Padha karo ki awake dhewe iki. Dadi nek awake sudut pandang banyak keliru, mendekatlah kepada ulama. Tanyain ya kepada ulama. Jangan kita jauh-jauh sama ulama. Nanti kita diuji dengan yakhruju minad dunya bighairi iman. Nauzubillah min dzalik. Orang yang jauh dengan ulama itu ditakutkan, apalagi sampai membenci, ditakutkan keluar dari dunia tanpa iman. Itu yang paling berat, yang nomor 3. Yang keduanya itu apa? Dikuasakan sultan yang zalim, diberi kepemimpin yang zalim. Presidennya korupsi, opone korupsi, alah dihancur nih. Yang pertama apa? Yang pertama itu cara ditempatkan di tempat yang cara dhek ngomong itu diamini. Cara ngomong nasihat opo wae gak dianggap gitu kan. Itu kalau kita hukuman menjauhi dari ulama. Jangan dekat, jangan jauh-jauh dari ulama. Kita sudah jauh dari waktunya Rasulullah hidup. Maka kita siapapun ulama, kamu ngelihat kita ngelihat kesalahannya, tutup mata kita dari kesalahannya. Yang benar-benar ulama nggak ada kok. Kayak dulu juga membaca bahwa ulama itu saling menutupi kesalahan-kesalahannya. Supaya apa? Supaya masyarakat, orang awam itu tidak menjadi alergi dengan ulama. Kalau semua ulama dibuka aibnya, Habib Lutfi dibuka, kiai-kiai pondok pesantren dibuka, Kiai Gontor dibuka aibnya, dijelek-jelekin, akhirnya siapa yang dipercaya? Kalau sudah ulama nggak dipercaya, umat Islam itu kayak ayam yang kehilangan induknya, saling sikut-sikutan, semuanya dibuka aibnya. Padahal kalau kita lihat tarikhnya manakibnya Imam Syafi'i, beliau itu ketika berangkat belajar ke menuju madrasah itu sedekah di jalan, doanya apa? Ya Allah, dengan sedekah ini semoga engkau tutup aib guruku. Saiki gak ya, aib gurunya diumbar, dibukain, diomongin. Piye? Apa yang golek barokah ilmu? Karena kita itu berguru bukan kepada Rasulullah yang gak pernah salah, Kang. Kita berguru kepada manusia yang banyak salahnya. Kalau kita kebanyakan melihat kesalahan-kesalahannya, maka rasa ta'zim, rasa hormat kita, keyakinan kita kepada guru menjadi hilang. Nah, ketika sudah hilang seperti itu, maka tidak ada manfaat ilmu yang akan kita dapatkan dari guru tersebut. Percuma. Cara bahasa Jawane musfro. Maka ketika kita melihat kekurangan guru kita, katakan guru kita itu adalah manusia, bukan Rasulullah. Dia punya salahnya urusan dia sama Allah. Saya butuhnya ilmu yang bermanfaat. Seperti itu. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf, bukan bermaksud menceramai, tapi itu menyampaikan apa-apa yang ada di dalam pikiran. Kalau kesalahan itu dari kebodohan saya sendiri, kalau kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala murni, maka ambillah hikmah walaupun keluar dari mulut anjing. Ya, anggap saja kalau saya ini masih buruk, anggap saja mulutnya mulut anjing. Hikmah itu dolatul muslim. Hikmah itu barang yang hilang dari orang Islam. Dimanapun kamu menemukannya, ambil. Mau itu dari Aristoteles, mau itu dari siapa, orang-orang yang kafir pun sekalian. Kalau dia Mahabharata misalnya, kata-katanya banyak yang hikmah ya, film Mahabharata dulu tuh. Kalau itu benar, perkataannya benar, itu adalah punya orang Islam yang hilang, ambil, gak masalah. Dari situ kita tidak akan membatasi diri kita dari belajar sesuatu dari orang lain ya. Cara sing terkenali andalan yang Fauzan ini apa? Kayak ini sing disampaikan undur man kola wa undur makola wa tandur man kola. Lihatlah apa yang dibicarakan, jangan dilihat siapa yang berbicara. Kalau saya ya melihat yang bicara juga
Ya kalau yang berbicaranya Rasulullah ya bedalah dengan kamu kan, gitu. Ada kalanya kita memang melihat siapa yang bicara, ada yang kalanya kita melihat apa yang dibicarakan. Tentu pembicaraan presiden derajatnya berbeda dengan gubernur. Gubernur juga berbeda dengan wakil gubernur, lurah, camat, semuanya ada tingkatan. Jadi unzur ilama kola wala tanzur ilaman kola itu enggak sepenuhnya benar. Itu juga sudut pandang. Kalau Kang Wijil ngomongin masalah agama, ya saya ragu kan, kayak gitu misalnya seperti itu. Ya, dibanding saya ragu daripada Kang Dwi misalnya. Karena Kang Dwi mondoknya lebih lama gitu. Tapi kalau beliau membicarakan masalah ilmu metafisika, mungkin saya lebih percaya. Karena memang bidangnya masing-masing. Berarti di situ juga ada unzur ila man qala. Lihatlah kepada orang yang ngomong. Ya. Nek ngomong kuwi kira nek sanate mikir dhewe ya guaan ngono lho. Tapi kalau ngomong itu adalah apa yang saya sampaikan dari guru-guru kita, dari ilmu yang kita baca di kitab, maka terimalah itu adalah barang berharga yang diberikan Allah dari Allah. Tapi dititipkan melalui mulut orang lain. Ya. Semoga hati kita selalu dibukakan untuk menerima ilmu-ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Semoga perkumpulan kita menjadi perkumpulan yang barokah. Semua yang di sini diberi kesehatan, ya, diberi hati yang baik sama kawan-kawannya, tidak suuzon, diberi perkataan yang indah, yang manis, yang enggak menyakiti ya. Tapi kalau guyon-guyon enggak masalah, itu bumbu kehidupannya lah ya. Itulah intinya, kita guyon dengan cinta, kita di sini kumpul karena cinta, ya, kita berpisah juga nanti membawa cinta, ya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsih. Tidak sempurna iman kalian semua, kita semua, ya. Kalau Rasulullah ngomong ke kita kan kalian, kalau kita sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri, ya. Saling mengingatkan, wastasimu watasawbi sobri watasawbi. Saling tolong menolong dalam kesabaran, saling tolong menolong dalam perkara yang hak. Ya, sangat bari jadi Ramadan ini. Wallahu alam bisawab, wallahu musta'an ala ma tasifun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.